pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dahulu ya. Alfredo Hendrickson, Fahris Putra, Sarah Sayyida, Muhammad Raka, Muhammad Syafiqul, Bapak Mutia. Oke, masuk semua ya berarti hari ini. Kenalkan, nama saya Ilham Nanda Wiguna, Prodi S1 Pendidikan IPA. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi sistem peredaran darah manusia. Kompetensi dasar yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia, memahami gangguan pada sistem peredaran, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama memahami organ peredaran darah, yang kedua memahami jenis peredaran darah, yang ketiga menganalisis sistem peredaran darah pada manusia, yang keempat yaitu memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Aktivitas apa yang sedang dilakukan pada gambar berikut? Ya, olahraga. Yang pertama yaitu ada, yang kedua, yang ketiga, oke, di olahraga yaitu berfungsi untuk melancarkan peredaran darah pada manusia. Kemudian ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Peredaran darah yaitu suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama jantung, pembuluh darah, dan darah. Organ penyusun sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi untuk memompa darah, berukuran sebesar kepalan tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Untuk 2 membran pelindung yang disebut perikardium. Rongga di antara membran tersebut berisi cairan perikardial yang disebut pelumas. Kita lihat gambar jantung manusia. Kemudian antara serambi dan bilik terdapat 2 kantuk. Pertama antara serambi dan bilik kiri berdaun 2 atau valvula bicuspidalis. Yang kedua ada antara serambi dan bilik kanan berdaun 3 atau valvula tricuspidalis. Kantuknya yaitu berfungsi untuk menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Berikut adalah gambar darah dari dan menuju jantung. Kemudian cara kerja jantung. Pertama, jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi. Yang kedua, denyut jantung dapat dirasakan dan pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi atau sistol. 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi atau diastol. Kemudian ada pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung yang kaya akan oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang sedikit oksigen akan mengalir menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh kapiler. Yang pertama berfungsi untuk menghubungkan arteri kecil atau arteriola dan vena kecil atau venula dengan sel tubuh. Dan bentuknya halus, berdinding tipis, terdiri atas lapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi yang pertama terletak agak ke dalam dari permukaan kulit. Yang kedua, bila arteri terluka,
darah akan memancar. Kemudian yang ketiga, memiliki lapisan elastis yang tebal. Denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misal pada bagian pergelangan tangan. Naik satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Balik atau vena. Ciri yang pertama yaitu letak vena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan denyut tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri atau tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh yang berfungsi untuk agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah vena. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Dan ada sistem peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah tertutup. Ialah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada peredaran darah rangkap. Adalah darah mengalir melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang sedikit O2 dan banyak CO2 dari bilik kanan jantung, kemudian keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Darah mengalir ke vena, paru-paru paling kecil atau venula, ke vena menuju serambi jantung. Vena ini disebut vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kayak akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Dan peredaran darah besar, darah mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung berkontraksi dan katup. Dari aorta, darah akan mengalir ke pencabangan arteri, berbagai organ jaringan di seluruh tubuh, termasuk kepala dan badan, kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula, kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ada struktur dan fungsi darah. Yang pertama, mengatur suhu tubuh, kemudian mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan sisa metabolisme. Yang ketiga, membunuh kuman atau untuk kekebalan. Yang keempat, mengedarkan hormon dan enzim. Yang kelima, mempertahankan pH tubuh. Yang terakhir yaitu untuk menutup luka. Ada plasma darah. Cairan darah berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat larut. Fungsi dari plasma darah yang pertama yaitu untuk mengatur tekanan osmotik darah. Yang kedua, membawa zat makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Darah merah atau eritrosit. Sel darah merah paling banyak jumlahnya, yaitu setiap 1 mm kubik darah mengandung 5-6 juta eritrosit. Kemudian dibentuk di sumsum tulang, berbentuk bulat pipih, tidak berintik, dan cekung di kedua sisi atau hiponkra. Darah menurut Karl Lenz Reiner, yaitu yang pertama golongan darah A. Jika sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen A. Kemudian golongan darah B, jika sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen B. Golongan darah AB, jika sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen A dan B. Golongan darah O, jika sel darah merah seseorang tidak mengandung aglutinogen A dan B. Transfusi darah. Penggolongan darah sangat berguna pada transfusi darah. Orang yang memberikan darah disebut
donor dan orang yang menerima darah disebut resipien. Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien, maka darah resipien akan menolak darah donor dengan cara menggumpalkan darah. Penyakit pada sistem transportasi manusia. Yang pertama ada keracunan gas karbon monoksida. Karbon monoksida akan membentuk karboksi hemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen. Hal ini dapat terjadi misal menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor. Yang kedua ada anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia terjadi karena kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit. Eritrosit memiliki kadar hemoglobin rendah atau hemoglobin abnormal. Penderitanya akan mengalami kelelahan, tambah pucat, serat, pernapasan pendek. Polisitemia. Polisitemia merupakan kondisi saat eritrosit melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Kondisi ini dapat menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumpat kapiler. Kemudian yang keempat ada leukemia. Leukemia merupakan kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal, sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit, sehingga menyebabkan anemia atau hemofilia. Jadi, setiap jantung berdiri selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 3, 4. Sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, jawabannya langsung dikertas ya. Nomor 1. Berbagai gangguan pada sistem peredaran darah. Serangan jantung. Penyebabnya mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah. Kolesterol merupakan penyebabnya. 2. Stroke. Pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. 3. Hepatitis atau darah anemia, orang yang tidak leukosit terlalu banyak atau tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Dengan mencegah permasalahan kesehatan sistem peredaran darah. 1. Menjaga pola makan. 2. Hindari merokok. 3. Rutin berolahraga. 4. Konsumsi garam dan gula. 5. Mengonsumsi vitamin penambah darah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa menyimpulkan untuk materi peredaran darah hari ini? Salah satu kesimpulannya pada materi hari ini sistem peredaran darah yaitu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu apa aja? Ya benar. Kemudian jantung terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian bilik kanan dan bilik kiri, serta transfusi darah dan mempelajari penyakit sistem pada peredaran darah. Oke, sekian pada pembelajaran materi peredaran darah hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Salam.